Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Jumat 26 Januari 2024. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Dalam bahasa Batak, alai seluku kamuma Tuhan Yesus Kristus, jala unang ma sarihok kamu daging muna, laho menungguli hisap-hisapnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Paulus, orang-orang Romawi memiliki hidup yang sangat rusak. Kebiasaan foya-foya, mabuk-mabukan, dan kehidupan amoral yang rusak menjadi sesuatu yang biasa. Orang-orang Kristen tinggal di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Tiap-tiap hari mereka melihat tingkah laku penuh dosa dari orang-orang ini. Ditambah lagi, banyak di antara orang-orang yang sekarang sudah menjadi Kristen dulu adalah orang-orang yang ikut dalam perbuatan dosa yang sedemikian. Sangat mudah untuk orang Kristen terlibat di dalam dosa-dosa tersebut. Bila tiap-tiap hari orang-orang sekeliling mereka melakukan hal-hal tersebut, maka kemungkinan hal-hal tersebut tidak lagi dianggap dosa. Itu sangat mungkin. Inilah cara iblis menggoda kita untuk berbuat dosa. Yang pertama, dia akan menyatakan bahwa apa yang dikerjakan itu bukan dosa. Sehingga timbul pemahaman yang salah dalam hidup yang mengatakan, lakukanlah apa yang membuatmu senang. Gaya hidup yang benar adalah gaya hidup yang teratur. Paulus menunjukkan ketidakaturan dengan istilah perbuatan-perbuatan kegelapan. Istilah itu menunjuk kepada pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, percabulan, perselisihan, dan iri hati. Ketidakaturan itu berseberangan dengan gaya hidup orang Kristen. Seorang Kristen harus hidup dengan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ia harus memperhatikan aturan-aturan dan norma-norma dalam kehidupan. Istilah perlengkapan senjata terang menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Ia merupakan teladan bagi umat Kristen. Tidak ada contoh lain yang lebih ideal daripada kehidupan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita berada di tengah aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati aturan-aturan yang berlaku. Pada saat yang sama, seorang Kristen juga harus melakukan tanggung jawabnya, yaitu mengasihi sesama. Dengan kata lain, kita harus mampu hidup sesuai hukum. Orang yang berjalan di luar hukum adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak menyadari bahwa kegelapan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Paulus, kita juga dapat mengungkapkan tentang Kristus tanpa kata-kata. Roma 13 ayat 14 ini memerintahkan kita, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh
untuk memuaskan keinginannya. Apa artinya? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengenakan identitas Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Itulah status kita. Namun, setiap hari kita perlu mengenakan karakternya. Kita melakukannya dengan berjuang untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan menjadi semakin serupa dengannya. Bertumbuh dalam kesalehan, kasih, dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita. Berbahagialah kita yang mengenakan perlengkapan senjata terang dalam namanya, karena Dia adalah terang dan hidup yang memberi kita hidup damai sejahtera dan sukacita selamanya. Berbahagialah kita yang menggunakan senjata firman Tuhan yang dapat dibaca dan didengar, yang bercahaya serta jelas dan nyata kebenarannya. Karena Allah sudah menjadikan kita terang dunia. Berbahagialah kita yang mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan merawat tubuh kita untuk kemuliaannya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita banyak tempat yang terang dan damai sejahtera di rumah Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman hari ini mengingatkan kami untuk selalu mengenakan Engkau Kristus menjadi perlengkapan rohani kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.